Oke guys, jadi di beberapa video sebelumnya gue itu udah sempat ngebahas satu keyboard dari NYK, yaitu NYK MKN02. Dan kali ini gue dapat kesempatan lagi buat cobain keyboard terbarunya mereka, yaitu NYK Nemesis MKN09. Nah, keyboard ini adalah upgrade dari series NYK Nemesis Diamond 08, dimana buat seri sebelumnya ngebawa layout keyboard 65% plus knob, sedangkan buat series terbaru ini mereka datang dengan keyboard berlayout 75%. Oh iya, buat si MKN09 ini mereka juga datang dengan dua opsi warna keycaps yang menurut gua udah cakep banget. Yang pertama ada grey on white atau lebih dominan warna grey di bagian alfanya. Sedangkan buat yang kedua ada white on grey atau lebih dominan warna putih buat di bagian alfanya. Nah, kedua warna barusan tadi bakalan dibanderol dengan harga yang sama, yaitu sekitar 500 ribuan. Harga yang cukup menarik buat sebuah keyboard 75% plus knob, apalagi akhir-akhir ini keyboard 75% lagi banyak bermunculan dan pastinya dengan harga yang lumayan variatif. Nah, apakah si NYK MKN09 ini bakalan bisa jadi alternatif keyboard 75% yang bisa kalian pilih? Dan sebelum gue bahas lebih jauh lagi soal si keyboardnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit keyboard MKN09-nya, terus ada satu kabel USB Type-C, satu keycaps puller dan switch puller, beberapa cadangan keycaps dan juga switch. Sedangkan buat yang terakhir, di sini kalian bakalan dapetin satu kertas petunjuk manualnya juga. Oke, sesuai namanya, si NYK Diamond 82 ini datang dengan layout 75% dengan total keys yang dipakai ada di 82 keys. Nah, layout 75% ini pastinya masih nyediain F-row buat di bagian atas, dan gak sedikit orang juga yang masih butuh fungsi dari F-row ini, karena emang kalau kalian butuh keyboard yang masih tergolong compact, terus ada F-row dan dedicated row-nya juga, pilihannya cuma dua antara keyboard TKL atau layout 75%. Nah, buat keseluruhan keyboardnya ini masih menggunakan material dari bahan plastik ABS yang secara build menurut gua ini cukup aja. Feelsnya masih berasa plastiki, dan kalau dibilang kokoh banget juga enggak, karena pas waktu gua coba-coba pelintir emang masih berasa flex buat di bagian bodinya ini. Oke, kalau buat detail-detailnya, keyboard ini punya satu knob multifunction yang secara fungsi bisa kalian atur lewat softwarenya NYK nanti. Terus ada LED indikator caps lock dan koneksinya yang bisa kalian rubah-rubah lewat switch yang ada di bagian sisi kirinya ini. Sedangkan buat di sisi sebelah kanan ada satu buah slot yang bisa kalian pakai buat naruh si dongle-nya nanti. Nah, lanjut buat di bagian kanan atas ada satu buah port USB-C dan logo Nemesis di bagian kanan bawah. Dan sedangkan buat bagian bottom case-nya ada 5 buah rubber feet dan 2 buah adjustable stand yang pastinya bisa kalian atur sesuai sama preferensi kalian masing-masing. Oke, kalau buat keycapsnya sendiri, si Diamond 82 ini menggunakan keycaps ABS dengan OM profile yang menurut gua kualitasnya juga udah lumayan bagus, ditambah lagi dengan legendnya yang cukup rapih dan juga simple tanpa ada embel-embel font gaming, ngebuat looks dari si keyboardnya ini jadi makin kelihatan cakep. Oh iya, buat si Diamond 82 ini udah dibekalin triple koneksi, yaitu Bluetooth, dongle 2,4 GHz dan juga wired. Sedangkan buat urusan switchnya, di sini NYK kasih dua pilihan switch, yaitu ada Otemu Brown dan juga ada Otemu Jet White. Nah, buat unit yang gue pegang kali ini menggunakan switch Otemu Jet White, dan jujur secara stok buat si Jet White ini feels ketiknya agak kekleki menurut gue, dan jauh lebih enak kalau dibandingkan sama beberapa switch Otemu yang udah pernah gue coba. Oke, secara konstruksinya si Diamond 82 ini menggunakan plate berbahan plastik yang cukup tebal, dan karena dia ini masih menggunakan Tremon yang udah pasti secara feels ketik dia bakalan berasa stiff. Dan hal ini gue juga cukup sayangkan karena di harga 500 ribuan NYK belum pakai gasket mount buat di keyboardnya ini.
Nah lanjut di bagian atas dan di bawah PCB-nya udah ada dampener yang secara sound profile-nya juga nggak bakalan berasa hollow. Dan sedangkan buat PCB-nya sendiri, si NYK Diamond 82 ini menggunakan PCB 5 pin universal coil socket yang sekali lagi ini cukup disayangkan karena buat PCB-nya ini dia itu north facing. Jadi semisal kalian mau ganti keycaps-nya ke cherry profile, dia bakalan ada compatibility issue atau interference di si keyboardnya nanti. Nah, dua hal ini bakalan jadi pertimbangan besar buat kalian karena emang nggak bisa dipungkirin kalau keyboard mechanical dengan tray mount dan north facing selalu jadi opsi kedua ketimbang keyboard yang udah pakai gasket mount dan juga south facing. Oh iya, selain itu keyboard ini juga udah dibekalin sama baterai sebesar 4000 mAh, terus buat stabilizernya juga udah preloop dan minim rattle. Dan pastinya keyboard ini juga udah disupport sama softwarenya NYK, dimana lewat softwarenya ini kalian bisa atur-atur tombol makronya, setting lampu RGB-nya, dan kalian juga bisa setting fungsi dari knobnya tadi lewat software ini juga. Oke, buat harganya sendiri, si NYK Nemesis Diamond 82 ini dibanderol sekitar 500 ribuan atau lebih tepatnya 570 ribu rupiah aja. Dan buat kalian yang emang lagi cari-cari keyboard 75% plus knob di harga yang cukup murah dan gak masalah dengan tray mount dan north facing juga, mungkin si NYK Diamond 82 ini bisa jadi opsi menarik buat kalian beli. Dan mungkin buat kalian yang emang tertarik sama keyboard yang satu ini, seperti biasa, semua link produk officialnya NYK udah gua sertain di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja review singkat gua buat si NYK Diamond 82 ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.